Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu membanggakan kita. Dan Dhamma TV memang selalu damai di hati. Ada berjumpa lagi di Kiprah Jati. Kalau Anda melihat kiri kanan, Anda pasti minggu yang lalu tidak pernah lupa. Kita masih berada di daerah Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kira-kira ke Panjen sana hanya tinggal berapa kilo, Pak Penny? Sini ke Kepanjen, Yeah. 1 kilo. Hanya 1 kilo, calon ibu kota kabupaten. Dan rumah ini minggu yang lalu menjadi inspirasi kita, menjadi khayalan kita, menjadi pedoman kita, bahwa Jawa memang mempunyai landasan filosofis yang mapan, yang sudah sangat terkait dengan hukum Tuhan itu sendiri. Baik cara membuat bentuk rumahnya, tiang-tiangnya, lalu soko gurunya, dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah kayu jati. Kayu jati ya Pak Penny, itu yang konon pada waktu itu. Yang Nabi Nuh pun membuat perahu-perahunya kayunya kayu jati. Sayang kok enggak membuat kayu penny ya. Kayu jati. Tapi jati itu singkatan Jawa Timur. Jadi kiprah jati adalah kiprah dinamikanya hidup. Jawa Timur harus memelopori kehidupan regional, nasional, dan internasional. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih kerasan di rumah beliau, Pak Penny Suparto, Pak Dr. Andes Penny Suparto, Magister Pendidikan Administrasi Publik. Waduh, itu penting karena namanya publik itu adalah umum. Sampai kapanpun umum ya tetap umum. Inilah kadang-kadang orang salah menafsirkan bahwa kiamat adalah itu betul, tetapi ada kiamat kecil, ada kiamat medium, ada kiamat kubro. Kiamat kubro kapan datangnya? Walau ala bisawab ya. Yang tahu hanya Sang Maha Hidup, tapi manusia boleh memprediksi dengan otaknya boleh. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita berada di akhir tahun 17 ya. 17. Kebetulan Agustus yang lalu kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 ya. Sudah tanggal 17, lalu yang ke-17 itu ada mulai dari ini, lalu tahun 77 ini yang saya pasang di sini ini. Ini apa ini tulisannya? Gelora 17. Memang angka 17 itu angka misteri. 1 adalah keesaan Sang Maha Hidup, dan 7 adalah menentukan tujuannya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mencoba menggamblangkan lagi kelanjutan minggu yang lalu, menengok 2017 untuk melompat ke 2018. Nah ini kami mulai saja yang dulu kurang sedikit dari Ki Indarwanto, mungkin yang lalu keluarga belum kenal, sekaligus nama lengkap dan lain sebagainya, embel-embelnya. Monggo. Rahayu. Nah, minggu lalu ya Ki ya, kita bicara itu Hari Ibu sekaligus Natal gitu. Nah, di akhir tahun itu selalu kita memperingati 2 hal ini ya. Nah, pas di tahun ini tuh nyaris bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita persiapkan untuk menyongsong era baru 2018. Nah ini. Jadi kalau kemarin kita berbicara minggu yang lalu fondasinya pendidikan ini adalah pada ibu, dan tampaknya kalau kita harus melihat bahwa carut marut di negeri seberang itu sebenarnya adalah ideologi mereka tidak punya. Jadi mereka tidak punya ideologi. Karena apa? Mereka basisnya itu kitab suci yang masih belum. Jadi masih belum
lakukan pengkajian yang secara seksama sehingga mereka itu masih, kalau bahasanya Ki Jati itu masih gerayah-gerayah Ki Jati. Nah, karena globalnya ayat-ayat suci itu kalau tidak diterjemahkan secara teknis menjadi ideologi politik, ideologi bangsa, maka bangsa itu akan kehilangan arah. Nah, sedangkan bangsa kita ini melalui Ibu Pertiwi ini, kita oleh founding fathers and mothers kita itu ditinggali namanya falsafah Pancasila. Nah, oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya, ya justru nanti saya minta Bapak Penny Suparto ya. Nah, ini untuk mengurai bahwa pentingnya pendidikan ideologi itu di tingkat rumah tangga. Nah, jadi yang paling baku itu adalah di rumah kita masing-masing harus meyakinkan bahwa tidak ada ideologi terbaik di bumi, bukan saja di Nusantara ya, di bumi ini kecuali Pancasila. Kenapa kita katakan begitu? Di situ sangat lengkap dan fleksibel Pancasila itu. Jadi sampai zaman kapanpun itu bisa diinterpretasi atau diapresiasi atau bisa diejawantahkan. Nah, oleh sebab itu ini kami mohon sebelum nanti Ki Jati sendiri ya nanti. Ini Bapak Penny Suparto nih, bagaimana baiknya menyongsong 2018 di bumi Ibu Pertiwi ini. Kita sudah tidak bicara ideologi dalam pengertian kita mau apa dengan ideologi yang mana, tapi tidak dengan ideologi Pancasila. Bagaimana seorang ibu mendidik putra-putrinya itu terutama di pendidikan informal yang kemarin itu Bapak Penny menjelaskan gitu. Monggo katuran Bapak Penny. Ya, monggo langsung. Ya, terima kasih. Di Hari Ibu bukan Hari Wanita. Kenapa ya kok bukan Hari Wanita? Oh, Hari Ibu. Karena ibu mempunyai nilai-nilai keluhuran yang jauh lebih dalam dibandingkan kata wanita. Karena itu lalu ditetapkan Hari Ibu. Kemudian ada kata Ibu Pertiwi dan sebagainya. Lah, menanggapi tahun baru yang akan datang, maka memperingati tahun baru ini ada 3 dimensi waktu yang perlu diingat-ingat, yaitu masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena itu nilai menyongsong tahun baru adalah evaluasi dari semua yang pernah kita lakukan, kemudian apa yang akan kita lakukan di tahun baru itu. Berkaitan dengan Pancasila, memang tahun baru yang akan datang ini sebetulnya sudah mulai kemarin-kemarin. Bicara Pancasila ini menjadi sangat penting dan sungguh-sungguh sangat penting dibandingkan pada tahun-tahun yang akan datang. Mengapa demikian? Karena proses globalisasi yang ditandai dengan majunya science and technology itu mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, semua bangsa di dunia itu harus menghadapi persoalan-persoalan pokok di mana kemudahan informasi dengan teknologi tinggi, di mana sekarang ini anak baru TK saja, anak TK itu sudah bisa komunikasi jarak jauh dengan hanya pencet-pencet ini itu. Lebih-lebih yang dewasa seperti kita-kita ini. Hampir sekarang ini tidak ada orang yang tidak mempunyai HP. Bahkan satu orang bisa mempunyai HP 2-3. Tidak hanya satu. Nah, sehingga komunikasi
antar bangsa, antar manusia tidak bisa dicegah. Nah, komunikasi antar manusia, antar bangsa ini akan diikuti oleh masuknya barang dan jasa yang juga tidak bisa dicegah oleh siapapun. Adalah suatu kenyataan bahwa kemajuan teknologi, kemajuan sains ini dikuasai oleh negara-negara dalam tanda petik saya sebut kapitalis, yaitu Amerika, Jepang, Eropa, Australia. Ini negara-negara kapitalis yang maju. Kapitalisme itu pasti membawa yang namanya individualisme. Kapitalisme membawa individualisme. Individualisme membawa demokrasi parlementer. Padahal Pancasila itu betul-betul berbeda dengan individualisme. Karena Pancasila menghendaki kebersamaan, plural, gotong royong. Nah, ini yang dikehendaki. Sehingga kalau kita sekarang memperingati tahun baru, yang kita harus waspadai adalah kita berada di dalam alam kapitalisme. Pancasila bagaimana? Pak Indar tadi sampaikan bahwa memang harus mulai keluarga. Ada Tripusat Pendidikan yang saya sampaikan tadi itu. Nah, tetapi keluarga pun juga hidup di alam yang namanya alam kapitalis itu. Sehingga sesungguhnya ancaman yang paling besar bagi semua bangsa, khususnya bangsa-bangsa dunia ketiga adalah kapitalisme. Kapitalisme itu mempunyai anak kandung yang namanya imperialisme. Imperialisme itu adalah suatu kehendak, keserakahan untuk menguasai semua sektor, karena kapitalisme menghendaki atau membutuhkan areal yang sangat luas untuk menguasai semua sektor kehidupan manusia. Inilah sesungguhnya yang berbahaya. Karena itu pemahaman Pancasila lalu implementasi Pancasila itu menjadi sangat-sangat penting di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita memahami bahaya ini, sehingga semuanya akan bergerak bersama-sama bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Rahayu. Para penonton Nova TV yang kami muliakan, sangat menarik sekali. Apakah leluhur kita pernah mengarahkan anak cucu ke sana? Kita tunggu dulu aja di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Nova TV yang kami muliakan, masih kerasan di depan Kiprah Jati ini. Yang diceritakan Pak Penny, apakah leluhur kita itu pernah mewariskan ajaran supaya bangsa dan manusia di negeri ini tidak hancur? Sudah, tolong Ki, ambilkan yang terdepan Ki. Terdepan, ya itu. Nah, ya gitu ya. Ini jangan dipikir ini tidak ada artinya. Ini kalau diwayang, kalau saya dalangnya, ini sebelah kiri ya. Yang sana itu sebelah kanan. Kalau dilihat dari sana. Kalau di sana ini kan kanan gitu. Tapi nonton wayang yang benar memang dari sebelah sana. Yang ditonton bayang-bayang. Jadi wayang itu adalah gambaran kehidupan. Itulah leluhur kita memberi pendidikan politik tanpa memeras otak yang terlalu berlebihan. Ini disebut buto, rojo buto. Buto itu dari kata-kata buteng. Buteng itu kira-kira bosone kabeh mlebu weteng. Lah, buteng sendiri gelap gitu. Makanya digambarkan buto, tangannya yang belakang ini gegem, yang sini megar, ngene digwegem dhewe wong liya gak oleh melok duwe gitu loh. Lah, orang seperti ini di dalam berubuh
Ramayana, amu-amuan Ramayana, ini nanti matinya itu bela negara, tapi sudah kaset gitu loh, udah kaset. Setelah anaknya si Kumbo, anaknya si ini mati, baru dia bangkit. Semula tidak mau, dianggap kakaknya itu salah, memang salah. Rahwana itu memang salah, mengganggu Prabu Ramawijaya. Rah itu getih, Wono itu hutan. Kelihatannya raja priayi, tapi getih alasan, sembarang dimakan serakah. Bahasanya Pak Penny tadi itu kapitalisme. Inilah semua digali dari leluhur kita. Wah ini kalau Pak Dalang yang melakukan, waduh, gitu ya. Jadi inilah ajaran leluhur. Dan ini yang paling belakang ini. Nah, oleh karena itu, apa yang dipesankan Pak Penny tadi itu seyogianya kita itu sejak awal sudah sadar akan adanya gaib. Syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Nanti dijelaskan oleh beliau lah. Maka dari itu sing selamat setelah Mahabharata adalah Baladewa. Bala itu teman, Dewa itu gaib. Orang yang tidak ambisi material secara pribadi, KKN, tapi ingat bahwa di sana ada orang, di sana ada sapi, di sana ada pohon-pohon yang butuh kehidupan dan lain sebagainya. Nah ini digambarkan ini yang sampai berangkang-berangkang. Untuk apa? Untuk menyaksikan Prabu Parikesit jumeneng noto. Zaman baru datang. Jangan dikira 2018 itu kita lengah-lengah, masih foya-foya. Boleh, seneng harus, tapi tetap dalam koridor kehati-hatian. Karena proses kristasi alam ya, nunggu Parikesit dadi ratu zaman baru, paradigma lama harus kita tinggalkan. Nah, supaya kita masih memfokus arah ke 2017 ke 18, saya ingin ke saudara di kiri saya dulu, ke Nayadi Aki-hati dulur lanang tapi lali terus ya. Minggu yang lalu Anda mengutarakan begitu gegap gempitanya pernarkobaan. Itu sebenarnya dari sisi politik, kok Anda mengatakan gelombangnya semakin besar ini, kalau dari sisi politik apa gitu Ki? Ya, terima kasih Pak Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Dan matur nuwun Ki Jati, Gentalu, semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa Indonesia saat ini sudah beberapa kali kami sampaikan melalui media ini di Dhamma TV bahwa Indonesia saat ini sedang dalam situasi gawat darurat, artinya darurat narkoba. Artinya hal ini juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Waktu yang lalu kami sampaikan bahwa kita sudah memiliki pecandu kurang lebih 6 juta orang se-Indonesia. Dan saat ini Indonesia sedang dibanjiri narkoba dari luar negeri. Dan kami tidak bisa sebutkan nama negaranya. Dan 80% itu berasal dari luar negeri. Jadi, dan luar negeri ini mereka juga ada salah satu negara yang sudah mendominasi peredaran narkoba di Indonesia. Ini adalah tentu harus mendapatkan perhatian kita semua, karena narkoba ini adalah bagian daripada proxy war. Artinya perang itu sudah tidak lagi berhadapan antara tentara dengan tentara, kekuatan militer harus berhadapan dengan kekuatan militer tertentu, tetapi kita sudah berhadapan dengan orang atau boneka yang merupakan mewakili kelompok-kelompok tertentu dalam rangka kita mereka dalam rangka untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Mereka sudah menerapkan strategi-strategi, salah satunya ini adalah melalui narkoba. Sehingga narkoba ini adalah harus menjadi perhatian kita semua. Karena dengan data pecandu 6 juta orang lebih ini adalah sesuatu yang sudah mulai harus mendapatkan perhatian kita semua. Dan di Kota Malang ini juga prihatin juga karena ungkap kasusnya sudah melebihi dari tahun 2016.
Jadi 2017 sudah melampaui ungkap kasus tahun 2016. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan segera meninggalkan tahun 2017. Kita juga harus bersiap-siap lagi. Karena 2017 ini kita masuk pada pesta demokrasi, pesta pilgub, pilihan kepala daerah, dan seterusnya. Dan tentunya kami dari Forum Masyarakat Anti Narkoba tentu menghimbau pada semua masyarakat agar di masyarakat tidak terjadi kelengahan. Kelengahan, kalau mereka nanti hura-hura, hiruk pikuk, hingar bingar, mungkin dengan kegiatan politik yang penuh dengan hal-hal yang ambisius, mereka akan melupakan sesuatu yang saat ini menjadi ancaman bangsa ini, yaitu narkoba terbesar di Indonesia. Dan untuk di Kota Malang sudah mulai rawan narkoba ini, berdasarkan tadi saya sampaikan bahwa data ungkap kasus sudah melampaui tahun 2016. Harapan kita tentunya tahun 2018 itu kasus yang terungkap bisa lebih minim, lebih kecil, kalau mungkin bisa diserukan. Itu harapan kami. Tetapi itu akan menjadi kenyataan manakala seluruh masyarakat itu kita bergandeng tangan bersama-sama, kita berjuang melawan narkoba demi kejayaan bangsa dan negara. Mungkin itu sementara. Ya. Terima kasih para penonton Dawan TV yang kami muliakan. Ternyata sedemikian lembutnya cara untuk menghancurkan bangsa kita. Dan ini kita sedikit mendengarkan, biasanya orang yang dari Jawa Tengah, maka dari itu yang paling sono sendiri itu tak gandoli, jangan pulang dulu, karena orang-orang barat Jawa Tengah khususnya itu banyak prediksi-prediksi dan sangat erat dekat dengan leluhur. Apakah dunia tahun 18 meninggalkan 17 itu menurut prediksi yang harus kita awasi itu apa, Ki Bagio? Kira-kira, monggo. Matur suwun kepada para pendengar Dhamma TV. Untuk tahun 2018, menurut prediksi dari para bini sepuh di Keraton Jogja dan Solo, kita harus sangat berhati-hati. Karena gejala-gejala alam sudah mulai ada bencana-bencana di daerah selatan sampai Sumatera. Gempa bumi yang tak didengar seperti di daerah Pacitan, termasuk Jogja sendiri kena, Purwokerto, Cilacap kena. Itu adalah suatu pertanda-tanda kita harus betul-betul waspada. 2018. Itu juga ada istilah pesta demokrasi di alam sekarang itu. Untuk memilih itu Anda harus betul-betul memakai apa itu istilahnya? Jangan asal percaya dengan yang sering memberi harta, memberi uang. Itu biasanya malah tidak benar. Dan juga apa yang diceritakan oleh Bapak yang itu, di Banyumas itu ada pabrik narkoba, produksinya sudah hampir 600 kilo per bulan. Kalau nggak salah itu diketahui ya belum lama ini. Sehingga sangat memprihatinkan sekali. Memang di daerah Banyumas itu kotanya itu sepi, juga nggak begitu ramai seperti kota Malang. Juga penduduknya sana itu istilahnya kalau sudah sibuk tani, malam itu ya langsung berangkat tidur. Jangan banyak yang kegiatan. Terutama anak-anak mudanya itu sudah mainnya ya di HP, sudah nggak mempedulikan kanan kiri. Itu sangatlah membahayakan sekali. Sampai-sampai produksi air mineral pun sudah diberi konsumsi dengan masalah narkoba. Hal-hal demikian ini yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua, terutama pada pemerintahan. Betul-betul hukuman untuk masalah narkoba itu harus betul-betul ditegaskan. Harus betul-betul dimaksimalkan. Seperti kejadian itu paling mereka itu kadang-kadang kita tanya para orang-orang yang sudah masuk penjara itu, hukum di Indonesia itu enak Pak, paling ringan. Meskipun kita bermain narkoba pun hukumannya paling ringan. Hal-hal demikian itulah yang merusak generasi muda yang akan datang itu.
kita perlu waspada dan berhati-hati. 2018-2019 adalah tahun-tahun politik yang perlu kita waspadai. Matur sembah nuwun, rahayu. Terima kasih. Sedemikian luasnya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Bersama dengan ini pula, beberapa hari yang lalu telah kembali ke hadapannya, menyatu ke hadapannya seorang janda, istri Bapak Raden Sunardi. Beliau adalah perintis kemerdekaan dan itu contoh seorang wanita bahwa suaminya seorang perintis kemerdekaan. Kemerdekaan itu hanya satu kali, tidak akan terulang kembali. Dan itu untuk selamanya harus kita jaga. Tidak boleh orang merusak negeri ini dengan apapun fahamnya. Seperti tadi yang dijelaskan baik oleh Ki Endar ataupun Pak Penny tadi itu. Beliau adalah Bapak Raden Sunardi. Kami semua yang ada di sini termasuk keluarga besar Dhamma TV ikut menyampaikan bela sungkawa. Semoga almarhumah diterima kembali kepadanya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan sekali kami kembalikan Pak Endar ini. Kelihatannya banyak sesuatu yang disampaikan. Ini begini, nggih. Jadi bahaya narkoba itu sudah termasuk darurat nasional gitu ya, nggih. Nah itu. Tetapi sekali lagi tanpa bermaksud meremehkan bahaya narkoba, sekarang itu yang di atas itu yang paling bahaya adalah adanya keinginan sebagian orang itu untuk membuat kemerdekaan ulang. Nah, yang saya maksudkan adalah mereka itu tidak segan-segan untuk berbicara ideologi lain, bentuk lain dari yang sudah disepakati secara nasional. Jadi kalau Ki Jati tadi mengatakan bahwasanya merdeka itu hanya satu kali, maka kalau ini sistem pemerintahan kita itu diganti dengan ideologinya, maka itu adalah perombakan dasar-dasar negara. Nah, ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya itu memuat ideologi nasional, falsafah bangsa Pancasila, maka itu nanti Indonesia tidak ada lagi. Nah, akan menjadi berkeping-keping tadi. Diperebutkan oleh kapitalisme dan liberalisme. Oleh sebab itu Francis Fukuyama menulis bahwa tidak ada sejarah yang perlu ditorehkan di dunia ini kecuali dua, yakni kapitalisme dan liberalisme. Nah, oleh sebab itu kapitalisme dan liberalisme yang paling membahayakan ini adalah keinginan menggantikan ideologi Pancasila di bumi pertiwi. Nah, kalau sekitar 6 bulan yang lalu saya pernah berbicara dengan Ki Jati, yang tidak kerasan di bumi Pancasila, yang kepingin basis yang lain ya Bapak Benny, maka ada baiknya baik-baik saja pindah ya dari Indonesia. Jadi di 2018 yang dikatakan juga tahun politik ya, kalau mestinya bangsa ini sudah berakhir berbicara tentang ideologi apa untuk bangsa ini. Tapi sekarang itu adalah bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, monggo Ki Jati. Nah, ini kan sebenarnya Pancasila itu kan sudah terbukti ya Ki ya, bahwa ideologi itu diakui umat manusia sedunia. Buktinya pada waktu Bung Karno masih hidup, menggalang kekuatan yang namanya The New Emerging Forces, kekuatan baru ya, yang menyusun kekuatan. Nah, pada waktu itu bentuknya budaya, yaitu olahraga dan kesenian, biasa. Seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin. Lah, inilah sehingga Rahwono tadi itu gelisah, kepanasan. Lah iki kok semua orang pinter, sopo sing tak pangan dengan begitu. Getihe sopo sing tak kokop, gitu loh ya. Ya pandaku ya donyaku, itu kan simbol, ya pondoku. Dosa moko tuh kalau keluar tak dondang, tak wela taala. Ya pondoku ya donyaku.
bunyinya seperti itu didikan politik. Orang yang menganggap benda itu adalah segala-galanya, padahal benda itu benda. Harta itu benda. Benda itu menyembah berhala itu artinya menyembah benda. Oleh karena itu, sing uripe iki besok itu bisa meneruskan generasi. Puntadewa jujur, orang ngambah lemah. Kakinya itu ngambang Puntadewa itu. Setelah perang aja, goroblak begini. Gitu ya. Artinya apa? Waktu menjadi pemimpin, mbuh raja, mbuh presiden, itu harus berani miskin dari rakyatnya yang termiskin. Gak mungkin presiden atau raja gak makan beras yang enak, mesti digolekne beras tumpang sing putih. Ya toh, kopinya kopi toko bermanjing wetan sing nilainya tinggi ya segala macam gitu loh. Kemule mesti ana aja ngantek tinggine ono. Lah aku sing gebloki mepe galar barang kalau saya. Ya itulah. Jadi di situ digambarkan seperti itu. Oleh karena itu yang nanti itu meneruskan generasi itu apa? Herjuna. Yang minggu yang lalu diterangkan oleh Pak Beni sebagai laki-laki sejati. Nah, nanti ada kaitannya dengan Gunung Penanggungan. Nanti juga biar diceritakan oleh beliau ini, Pak Beni. Minggu yang lalu kan Anda itu menceritakan tentang peranan Herjuna dan Gunung Penanggungan. Itu sejarah itu kalau nggak salah sudah lama ya. Tapi kelihatannya sejarah itu relevan sekali untuk kita cermati sekarang. Pripun Pak Beni ini? Ya. Jadi Gunung Arjuna itu kan sambung dengan Gunung Penanggungan. Jadi sejarahnya ketika Prabu Erlangga berkuasa itu punya anak satu putri dari permaisuri, dari selir ada 2 anak putra. Nah, menurut naluri yang menggantikan menjadi raja, menjadi ratu, itu adalah keturunan dari permaisuri. Tetapi anaknya yang wanita ini tidak bersedia karena mulai dari kecil dia mengikuti prosesi-prosesi spiritual agama. Karena itu dia lebih baik menjadi pertapa seperti yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Erlangga. Erlangga tidak mau lagi meneruskan menjadi raja, sehingga dia ingin menjadi pertapa saja. Nah, kemudian Erlangga minta tolong kepada Empu Barada, Bopo, tolong kerajaan ini wilayahnya dibagi 2. Karena kalau tidak, nanti 2 anak saya ini pasti akan melakukan apa itu namanya congkrah, rebutan warisan. Nah ini. Nah, karena itu lalu oleh Empu Barada dibagi 2. Itu ada namanya Panjalu dan Jenggolo. Batas wilayahnya adalah Sungai Lekso yang di sebelah barat sana itu wilayah Panjalu, lalu sebelah timur Kali Lekso ini termasuk sini itu adalah wilayah Jenggolo. Lalu 2 daerah ini saling maju, kemudian karena masing-masing itu takut, khawatir kalau terkalahkan, maka lalu dicarilah jalan bagaimana penyelesaian konflik 2 daerah ini. Kemudian dari Panjalu itu dipacarkan antara Panjalu dan Jenggolo, yaitu dalam cerita Raden Panji sinten? Raden Panji Asmara Bangun Inu Kertopati. Nah,
Ini dipacarkan dengan putri dari Jenggolo yang namanya Dewi Sekartaji. Nah, tetapi Raden Inu Kertopati merasa tidak suka kalau kemerdekaannya ditentukan oleh kekuasaan. Sebetulnya pemberontakan itu sudah ada dalam hati. Inu Kertopati tidak mau kalau sampai menentukan kekasih saja ditentukan oleh negara. Karena itu lalu dia lepas dari negara, lalu menyamar dalam cerita Andi-andi lumut entit itu. Itu kan menyamar. Lah, menyamar supaya tidak diketahui itu lalu pakai topeng. Lahirlah tari topeng. Sehingga tari topeng itu benar-benar itu adalah asli dari Malang. Kepanjen itu kan dari kata panji, kepanjian. Jadi tempatnya para panji. Para satria ya. Para satria. Karena itu kalau topeng itu lalu Mbah Karimun menjadi tokoh topeng dari Malang itu memang benar. Memang terah itu. Itu. Nah, lalu yang Dewi Sekartaji juga begitu, dia juga tidak mau. Malu. Masa aku ki ditolak wong ayuku kaya ngene kok aku ki ditolak karo Kanjeng Inu Kertopati. Dia juga lari dari istana. Lah, dilalah kersane ngalah ini mereka berdua ini ketemulah di Bali dalam pelariannya itu. Lirik kiri, lirik kanan, lah ternyata saling jatuh hati. Nah, setelah jatuh hati, kan ditakoni panjenengan iki saka ndi? Lah ya panjenengan saka ndi? Ternyata gandeng dari Panjalu dan dari Jenggolo. Maka bersatulah mereka itu. Penyelesaian konflik secara budaya sudah dilakukan ketika zamannya Raden Inu Kertopati. Nah, penyelesaian konflik seperti ini pernah juga dilakukan ketika zamannya Mojopahit. Ketika kelompok Hindu dan kelompok Buddha saling berebut pengaruh, tidak mau ngalah, maka sudah hampir-hampir terjadi clash antara Hindu dan Buddha. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, waduh, semua menjadi tercengang dan hebat sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, begitu sangat menarik yang diceritakan beliau tadi itu. Saya masih ingat akan sumpah leluhur kita yang lalu, Praptaika Dharma Putra Nusantara, Hingsun Tan Hamukti Palapa, lamun durung eka hing Nusantara. Artinya apa? Praptaika, jadi lahir saya di Nusantara ini, Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada pikiran yang mangkro, yang pecah ya. Tak ada Dharma Mangrua, mung hamukti Tan Hamukti Palapa, lamun durung eka Indonesia. Tidak akan menikmati rasa gurih, sedapnya rempah-rempah, jahe, merica, dan lain sebagainya sebelum satu Nusantara ini. Dan itu satunya oleh Bung Karno sudah diberi garis yang tegas yang namanya Trisakti. Inilah Ratu Adil, gamane Trisula Wanda. Yang adil itu ratunya siapa? Pancasila. Sudah nggak ada paradigma baru, pikiran baru yang lebih sempurna dari ideologi atau filsafat Pancasila. Tidak ada. Bagaimana tidak? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah. Nah, ini kesan-kesan terakhir. Monggo dari Pak Bagio, apa kesan terakhir ini? Sian, monggo. Nggih, matur suwun. Pada para pendengar Dhamma TV, apa yang telah diceritakan para senior-senior saya di sini perlu diperhatikan sekali. Menurut istilahnya di Jawa itu angka 8 itu istilahnya kolocokro, yang artinya itu 0 dengan 0. Jadi istilahnya itu apakah mungkin hukum karma akan kembali lagi? Istilah kita berbuat baik akan kembali baik,
kita berbuat yang kurang baik, akan kena bencananya kita sendiri. Yang perlu diperhatikan, janganlah gampang terhasut oleh berita-berita yang tidak benar. Perlu diperhatikan adalah apa yang telah dianjurkan oleh para bini sepuh dulu itu. Sebelum ada bencana, biasanya itu hewan-hewan itu sudah mengetahui lebih dahulu. Sedangkan kita manusia yang punya akal pikiran, sebetulnya kita juga harus lebih pintar daripada hewan-hewan itu sendiri. Kadang-kadang orang menyepelekan masalah-masalah pengetahuan-pengetahuan yang istilahnya secara gaib, mengatakan kita seorang yang musyrik, yang macam-macam, istilahnya seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri juga sudah diberi pengertian tentang hal-hal demikian. Hanya kita tidak pernah memperhatikan apa yang telah diisyaratkan oleh alam semesta ini. Justru itu, mudah-mudahan penyanyi sedaya yang ada di sini, juga yang ada para pendengar Dhamma TV, di tahun 2018 selalu mendapatkan kemuliaan dari Gusti yang Maha Agung. Amin. Rahayu. Kalau di dalam mantra leluhur dikatakan, Hong wilahing bumi sekaring karindanagung, mani ing bumi iso nerawang isine jagat, mani ing ati iso nerawang rasaning jagat, rasa surasaning atining sun bisa gawe padange pepeten merepeki Sang Hyang Bagaskara. Kehidupan yang gelap ini, kehidupan ekonomi, politik, budaya yang semakin gelap ini akan menjadi terang di depan kita kalau kita berpikir dengan batin yang bersih dan jernih. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini monggo kesan terakhir menghadapi 18. Kami tentunya menghimbau kepada seluruh orang tua bahwa karena kita mengingat bahwa anak-anak muda kita sudah banyak yang jatuh menjadi korban narkotika, dan tidak sedikit seperti apa yang disampaikan Pak Penny, setahun 15.000 nyawa harus hilang. Itu belum lagi jutaan anak muda yang harus kehilangan masa depannya. Karena mereka sudah terjerumus narkoba, itu mereka akan sulit untuk berhenti atau keluar dari lingkungan narkoba itu. Dan tentunya kami berpesan agar keluarga bisa menjaga, mengawasi putra-putrinya di dalam pergaulan yang saat ini sudah semakin bebas. Apalagi tadi sudah disinggung juga tentang penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih, dan ini juga tentunya hal yang sangat membahayakan buat kita semua. Menggunakan alat komunikasi yang semakin canggih memang ada manfaatnya juga, namun tidak sedikit juga unsur negatifnya, sehingga itu juga harus dapat perhatian dari orang tua semua. Dan manakala anak-anak kita terjerumus pada narkoba, maka tentunya saat ini hukum sudah mulai diberlakukan secara tegas. Karena sekarang untuk narkoba, sebagai contoh misalnya ganja saja, sekarang rata-rata hukumannya sudah di atas 5 tahun. Dengan perhitungan karena hukuman minimalnya untuk hukuman penjaranya 4 tahun minimal, maksimalnya 12 tahun, belum ditambah dendanya pada umumnya tidak dibayar, tapi diganti dengan kurungan. Jadi diganti dengan kurungan 1 tahun, sehingga minimal sekarang rata-rata vonis hakim untuk narkoba golongan ganja, golongan narkotika golongan 1 sudah minimal 5 tahun ke atas. Manakala ada kasus narkoba golongan 1 ganja kemudian divonis di bawah 5 tahun, tentunya masyarakat harus bertanya ini kan, itu kan, ada apa ini kan, itu kan, karena ketentuan minimalnya 4 tahun, tambah denda dan seterusnya. Jadi hukuman maksimal minimal itu seharusnya 5 tahun ke atas. Pada diancam hukuman 5 tahun ke atas, itu saya ingatkan bahwa petugas langsung melakukan penahanan. Karena sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan langsung dilakukan pemeriksaan dan proses persidangan cepat. Karena untuk narkoba prinsip harus dilakukan pemeriksaan secara cepat, 20 hari sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
sudah dianggap P21. Tolong, kalau nggak salah minggu yang lalu Anda mengutarakan bahwa sebenarnya polisi, Polri, ya Kesatuan Polri, Ya. itu sudah mempunyai data catatan Betul. orang per orang, rumah per rumah ya. Jadi petugas dalam hal ini aparat keamanan sebetulnya sudah mempunyai peta. Peta tentang siapa yang dicurigai dan mana wilayah yang rawan, itu semua sudah termonitor, terekam di dalam data yang dimiliki oleh aparat keamanan. Para petugas aparat itu hanya memastikan saja manakala yang bersangkutan dipastikan membawa barang putih, itu langsung ditangkap. Sehingga A1 gitu ya. Dan untuk itu dalam rangka mengungkap narkoba memang diperlukan waktu, pikiran, tenaga ekstra dari petugas. Dan untuk ini kami juga salut dan berterima kasih kepada aparat yang berada di lapangan yang tidak henti-hentinya dan tetap bersemangat untuk melakukan pemberantasan dalam rangka mewujudkan Kota Malang bebas narkoba. Saya kira demikian, Ki. Terima kasih. Ini Ki Darwanto, monggo. Tarik kesimpulan dari sisi budaya agama dalam tanda petik, monggo. Jadi kalau kembali bahayanya narkoba, maka sebenarnya adalah generasi kita diterlengakan. Karena terlena maka otomatis akan melupakan ideologi itu ya. Sama itu ya. Jadi melupakan ideologi. Kalau sudah terlena kemudian terbuai mimpi-mimpi indah padahal itu berakhir di prodeo, berakhir di penjara, maka kita tidak bisa berharap banyak pada generasi muda itu. Karena rata-rata yang tertangkap itu ya, Bapak ya, rata-rata yang tertangkap adalah generasi muda yang produktif. Yang mestinya ini adalah menjadi tongkat estafet yang menggantikan Pak Penny dan seterusnya itu ya. Pemimpin-pemimpin yang sekarang itu sangat mengharapkan kepada generasi yang usianya itu 20 sampai 30. Nah ini. Nah kalau ini tidak dibentengi dari rumah, ya. Makanya kalau di rumah itu ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari jilatan api neraka. Lah neraka itu jangan membayangkan nanti itu loh. Jadi neraka itu adalah sesuatu yang semua orang sebenarnya tidak menghendaki. Jadi orang ketangkep narkoba pasti tidak dikehendaki ya Bapak ya. Kepinginnya kan terus tapi tidak tertangkap. Nah, akhirnya kecanduan. Kalau sudah kecanduan maka akhir daripada kecanduan itu biasanya gangguan saraf. Kalau sudah gangguan saraf, kemudian gangguan mental dan paling finishnya ini adalah orang ini tidak punya masa depan karena tidak bisa berpikir. Dan ini banyak sekali di lingkungan kita. Nah, karena itu tidak ada benteng yang paling utama kecuali keluarga. Jadi keluarga jangan membayangkan bahwasanya di tengah keluarga ini sepi dari bahaya narkoba, tidak. Tapi semua sudut rumah kita tidak pernah tidak, kecuali kita harus waspada terhadap bahaya narkoba. Karena ini akan mengikis habis ideologi dan akan mengikis habis nilai-nilai religi dan nilai-nilai budaya. Nah, walaupun narkoba ini jenis yang lama itu kan ada yoki, candu dan sejenisnya. Jadi ini bukan barang yang baru, tetapi ini adalah variasi-variasi baru dari jenis-jenis yang membuat generasi itu tidak produktif. Mudah-mudahan awal tahun 2018 Malang Raya ya pada umumnya ini benar-benar tahun barunya itu diisi dengan kegiatan yang produktif. Jadi ada gereja yang menyediakan kebaktian, kemudian ada masjid yang menyediakan zikir bersama, ya. Kemudian ada kampung yang juga melakukan kegiatan-kegiatan kultur atau kegiatan budaya. Nah inilah yang kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan anak-anak kita generasi muda ini bisa untuk mengambil pelajaran dari itu. Nah, ini juga Pak Beni kita harapkan, monggo. Seharusnya masyarakat kita itu masuk ke era baru itu bagaimana? Ya. Pertanyaannya adalah mengapa kok terjadi seperti itu? Dan generasi muda yang menjadi sorotan. Memang
sebab musabab dari semua yang ada ini adalah lepasnya hubungan batin, lepasnya hubungan emosional antara generasi muda dengan para pendiri negara. Itu lepas. Ada kesenjangan antara semangat dari para pendiri negara yang sering disebut nilai-nilai 45 itu dengan generasi muda. Ada kesenjangan. Sehingga apa? Sehingga nilai-nilai ini tidak terwarisi oleh generasi muda. Akibatnya lalu terjadilah apa yang sekarang kita saksikan. Generasi muda selalu dipersalahkan. Kenakalan generasi muda dipersalahkan. Padahal orang-orang tua juga banyak yang nakal, melampaui generasi muda. Lah kita lihat aja. Yang masuk di tahanan itu bukan anak-anak muda loh, itu orang-orang tua yang menghabiskan apa itu uang negara yang luar biasa. Seperti itu. Makanya yang paling penting adalah mari kita bumikan Pancasila, perkuat ketahanan keluarga, dan jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti petunjuk dari para sesepuh kita dulu. Kalau rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Selamat menyongsong tahun baru, kehidupan baru, dan semuanya serba baru, tetapi lebih baik dari masa-masa yang kemarin. Terima kasih. Ya, Rahayu. terima kasih. Para penonton dan hadirin yang kami muliakan, yang lalu juga ada satu peristiwa yang sangat memukul bangsa. Sebenarnya negeri ini oleh Bung Karno sudah dicanangkan satu kekuatan, yaitu Ratu Adil Pusakane Tri Sulowondo. Yang tadi kita utarakan tapi belum selesai. Tri itu 3, Wondo itu karakter yang disebut Tri Sakti, bebas dan aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah masuk ke 2018, gotong royong harus disemangati dengan itu. Nah, para penonton dan TV yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Dr. Andes Penny Sumarto, Sarjana MAP, mohon maaf ya, atas semua fasilitas yang diberikan pada kami berturut-turut. Kalau ada kekurangan kekilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga pada para penonton. Akhirnya sampai ketemu lagi setiap hari Minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore dengan ucapan damai selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu.